Perhatikan, gadis itu baru saja merangkak ke dalam melon pahit. Raksasa di sebelahnya mengambil pare dan bersiap untuk memakannya. Pada saat ini, raksasa tua itu menemukan gadis di dalam pare. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Flash Lampeter dan berbicara kepadanya pada saat yang sama. Anda tidak boleh makan sampah semacam ini, hanya makan orang yang layak mendapatkan status karnivora raksasa. Setelah Flash Lampeter dicuci otak, dia langsung membuang pare di tangannya. Pada saat yang sama mencoba untuk menghancurkannya. Melihat hal tersebut, raksasa tua itu memberinya air yang telah berumur 82 tahun. Pada titik ini, Flash Lampeter pergi dengan puas. Sebelum pergi, jangan lupa untuk menyindir kalimat, "Kamu memalukan negara raksasa." Setelah Flash Lampeter pergi, raksasa itu buru-buru mengambil pare. Sophie juga perlahan muncul. Di sini, Tiema diam-diam memberitahu Anda ikon yang menarik. Cukup masukkan ikon sapi dan bir untuk membuat ikon baru. Ini adalah ikon sapi yang memegang cangkir bir. Melihat sosok Sophie, raksasa tua itu tersenyum. Setelah itu, ajak Sophie untuk mandi, carikan pakaian bersih untuk dia ganti. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tempat tidur dari lubang pohon, dan tidak lupa meletakkan buku di kepala tempat tidur. Sophie, melihat pemandangan ini, merasa bahwa raksasa tua itu tidak memiliki niat jahat, jadi dia lengah. Sekarang raksasa tua itu harus pergi bekerja. Dia membiarkan Sophie masuk ke dalam lubang pohon. Dan di dalam lubang tersebut terdapat bola lampu dengan 5 warna yang berbeda. Raksasa tua itu berkata kepada gadis kecil itu, ini semua adalah mimpi yang dia tangkap. Setiap malam, raksasa tua itu akan pergi dan mengejar mimpi. Kemudian gunakan terompet untuk meniup mimpi indah kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah pekerjaannya. Dan sekarang raksasa tua itu harus mengejar mimpi itu, tapi Sophie ingin datang juga. Tidak tahan dengan kelucuannya, raksasa tua itu setuju. Keluar dari gua, di luar ada banyak raksasa tidur. Raksasa tua itu dengan hati-hati melangkah, tetapi pada akhirnya ditemukan. Dia dipegang oleh lengan besar. Pada saat ini, ada guntur di langit, dan kemudian hujan turun. Karena para raksasa takut hujan, mereka dengan cepat mengambil payung mereka dan pergi mencari perlindungan dari hujan satu persatu. Raksasa tua itu dengan cepat membawa Sophie pergi juga. Tetapi setelah mereka pergi, raksasa itu menemukan sapu tangan di kakinya. Baru pada saat itulah raksasa tua itu menyembunyikan seorang manusia. Jadi memutuskan untuk diam-diam melacak pergerakan raksasa tua itu. Sophie di sisi ini merasa bahwa mereka tidak sabar untuk mati selamanya. Mereka harus memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Ketika dia melihat gambar di dinding, Sophie datang. Dengan ide yang bagus, dia akan memberitahu raksasa tua itu untuk pergi menemui Ratu Victoria. Kemudian keduanya pergi ke istana. Karena tingginya 15 meter BFG, Ratu menyiapkan meja besar untuknya. Pelayan di samping untuk membawa makanan harus menggunakan tangga. Dia makan sepotong bisa makan ratusan telur. Untuk berterima kasih atas keramahan nyonya rumah, BFG mengeluarkan sebotol air berkarbonasi yang telah dia simpan selama 82 tahun. Jenis air berkarbonasi ini sangat aneh, gelembung udara selalu naik. Setelah semua orang meminumnya, adegan memalukan terjadi. Pada titik ini, Ratu Victoria akhirnya percaya. Dia segera mengirim pasukan, kemudian di bawah kepemimpinan BFG datang ke kerajaan raksasa. Sebelum menyerang, BFG memberi para raksasa mimpi buruk, ingin memberitahu mereka bahwa kanibalisme tidak benar. Namun setelah memperbaruinya, ia menemukan bahwa terompet impiannya telah hilang. Jadi, Sophie langsung meraih botol itu dan berlari ke arah raksasa itu. Tapi saat dia akan memecahkan vas itu, dia secara tidak sengaja membangunkan seorang raksasa. Sedetik kemudian, vas itu pecah, untungnya raksasa-raksasa lainnya masih tertidur. Pada gilirannya, tidak ada kemampuan untuk menyerang. Tapi Flash Lampeter lebih baik mati tidak berubah, dia berniat membunuh Sophie. Pada saat ini, BFG mengejarnya, tetapi ditangkap oleh Flash Lampeter. Pada saat yang sama ketika dia hendak mengangkat tinjunya untuk memberinya pelajaran, pada saat itulah helikopter muncul. Kemudian, menggunakan tali untuk mengikat tangan raksasa itu,
semua prajurit melompat turun. Mereka mempromosikan semangat juang mereka, membiarkan semua raksasa masuk ke jaring. Secara bersamaan menggantung mereka di udara, mengirim mereka ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Adapun melempar setumpuk pare, para raksasa hanya bisa memakannya di hari-hari berikutnya. Ingin memakan orang, itu tidak mungkin. Sophie akhirnya kembali ke rumahnya, dan BFG juga terus membawa mimpi indah kepada orang-orang.